Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan saya Rizky Perianti, Saya David Ken. Saya Gita Sapira. Saya Kesya Natali Kiswandari. Saya Riana Wahidatun Aja. Di sini kami akan memaparkan mengenai perencanaan bisnis yang sedang kami rancang, yang dimana perencanaan bisnis ini merupakan gambaran awal mengenai bagaimana kami menjalankan bisnis secara realistis seperti segmen pasar, proporsi nilai, saluran distribusi, hubungan dengan pelanggan, sumber pendapatan, sumber daya utama, kegiatan utama, kemitraan utama, dan juga struktur biaya. Di sini kami akan memaparkan mengenai rencana usaha dalam bidang kerajinan yang telah kami beri nama yaitu Playlicious. Playlicious merupakan konsep bisnis kreatif yang memanfaatkan bahan dasar dari clay atau lempung sintesis untuk menciptakan produk-produk yang artistik, unik, dan memiliki nilai jual yang tinggi seperti gantungan kunci, aksesoris, dan juga dekorasi rumah. Dalam perencanaan ini, kami tidak hanya memperhatikan mengenai potensi pasar dan juga tren konsumen yang sedang berkembang dalam bidang handmade dan juga DIY, tetapi kami juga memperhatikan mengenai aspek berkelanjutan, pemberdayaan kreator lokal, dan juga inovasi kreatif. Kami berharap perencanaan ini dapat menjadi landasan utama untuk menciptakan usaha yang tidak hanya kreatif, namun juga berkelanjutan dan dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi masyarakat. Agar strategi bisnis dapat berjalan dengan efektif, penentuan segmen pelanggan menjadi langkah awal yang krusial bagi Playlicious. Pemahaman terhadap siapa konsumen kami menjadikan fondasi penting dalam membentuk arah pemasaran dan pengembangan produk. Playlicious menargetkan beberapa kelompok pelanggan yang memiliki ketertarikan yang sama terhadap produk kerajinan tangan, khususnya yang terbuat dari bahan clay yang memiliki nilai estetika dan personalisasi yang tinggi. Segmen utama kami adalah remaja dan dewasa muda usia sekitar 15-35 tahun yang aktif di media sosial dan cenderung menyukai produk-produk estetika serta unik untuk digunakan sebagai dekorasi kamar atau aksesoris pribadi. Kami juga menyasar kepada kalangan mahasiswa dan komunitas kreatif yang memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap produk DIY dan handmade. Selain itu, pelanggan dari kalangan orang tua dan keluarga yang mencari hadiah spesial untuk acara seperti wisuda, pernikahan, atau ulang tahun anak juga termasuk dalam segmen potensial kami. Dengan meningkatnya tren support lokal dan dukungan terhadap usaha kecil menengah atau UKM, kami optimis Playlicious memiliki potensial untuk meraih pasar yang luas dan loyal, baik dari kalangan individu maupun pembeli dalam jumlah besar. Playlicious merupakan suatu brand yang tidak hanya menjual produk, tetapi juga menawarkan pengalaman emosional dan estetika melalui setiap produk yang kami buat. Seluruh produk Playlicious dibuat secara manual dengan perhatian tinggi terhadap detail sehingga dapat menghasilkan kesan eksklusif. Keunikan ini menjadi daya tarik utama produk kami. Salah satu keunggulan dari Playlicious adalah adanya layanan customer order yang dimana pelanggan dapat memesan sesuai keinginan mereka mulai dari nama, detail, bentuk, warna, dan juga tema, sehingga produk-produk yang dihasilkan benar-benar personal dan juga bermakna. Kami juga sangat memperhatikan keamanan, sehingga kami membuat produk dari bahan non-toksik dan juga aman untuk semua usia. Setiap produk dimasukkan ke dalam kemasan, sehingga produk kami tidak hanya praktis, namun juga estetik. Kami menjual dengan harga yang terjangkau, namun tidak mengurangi kualitas dari produk tersebut.
Ada dua cara dalam pemasaran produk Kelesius. Yang pertama secara online dan yang kedua ada secara offline. Untuk yang online, kami memasarkan produk Kelesius dengan dua cara, yaitu secara e-commerce dan juga sosial media. Untuk e-commerce, kami memasarkan produk di Lazada, Tokopedia, Shopee, dan TikTok Shop. Lalu, untuk sosial media, kami menggunakan platform seperti Instagram, TikTok, dan juga Facebook. Kami yakin dengan memasarkan produk secara online, produk Kelesius dapat dibeli dengan mudah oleh para pelanggan yang kurang memiliki waktu, sehingga mereka bisa membeli tanpa harus datang ke toko offline. Yang kedua itu ada offline. Untuk yang offline, kami memasarkan produk melalui UMKM dan juga pameran event. Kami yakin dengan menggunakan pamer UMKM dan event, para pelanggan dapat melihat langsung bentuk fisik dari produk Kelesius, sehingga mereka dapat dengan langsung bisa merasakan bagaimana produk dan bentuk dari Kelesius itu. Kami membangun hubungan yang erat antar pelanggan dengan melalui pendekatan secara personal dan interaktif yang tujuannya adalah untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Salah satu bentuk layanan utama dari kami adalah dengan custom order. Custom order adalah fitur yang dapat digunakan oleh pelanggan dalam menentukan barang dan keinginan yang dia mau, sehingga pelanggan dapat memiliki kepuasan tersendiri dan bebas menentukan apa yang dia mau. Kami juga aktif berkomunikasi di sosial media dan juga di platform e-commerce. Kami memberikan update produk, menjawab pertanyaan, dan juga membalas kritik dan saran yang diberikan oleh pelanggan. Kedepannya kami akan mengembangkan program loyalitas seperti diskon pelanggan lama, sistem referral, dan juga kejutan hadiah untuk pembelian dalam jumlah besar. Dengan cara ini, kami tidak hanya menjual produk, tetapi juga mengembangkan komunitas pelanggan yang loyal dan bangga menggunakan produk lokal. Pendapatan utama Kelesius berasal dari penjualan produk kerajinan tangan berbahan dasar clay. Produk kami beragam, mulai dari gantungan kunci, miniatur karakter, clay mirror, sampai aksesoris personal lainnya. Semua dapat dibeli langsung ataupun dipesan sesuai keinginan pelanggan. Salah satu strategi kami adalah menyediakan paket bundling dan layanan pemesanan dalam jumlah besar untuk berbagai acara seperti ulang tahun, wisuda, seminar kit, bahkan pernikahan. Jenis pemesanan ini memberikan potensi pendapatan tambahan yang sangat menjanjikan. Jika dilihat dari proyeksi keuangan, pendapatan harian diperkirakan sekitar 420.000 atau 12.600.000 per bulan. Setelah dikurangi biaya operasional sebesar 3.425.000, laba bersih bulanannya mencapai 9.175.000 rupiah. Dan yang menarik, di tahun kedua, pendapatan diperkirakan akan meningkat sebesar 40%, artinya bisnis ini mempunyai potensi pertumbuhan yang sangat baik. Resort sumber daya utama terdiri dari bahan baku berkualitas seperti air, drip clay, cermin, lem tembak, serta komponen pendukung seperti gantungan kunci dan ring. Semua bahan diperoleh dari platform e-commerce terpercaya untuk memastikan harga kompetitif dan ketersediaan pasokan. Kami juga memiliki peralatan dasar produksi seperti alat ukir, clay, rolling, pin kecil, cutting bed, dan kuas untuk finishing. Selain itu, perlengkapan keselamatan seperti sarung tangan digunakan untuk menjaga kebersihan dan keamanan selama proses produksi. Tim internal kami yang terdiri dari 5 mahasiswa juga merupakan sumber daya vital. Setiap anggota memiliki tanggung jawab khusus, mulai dari desain produk, produksi, pengemasan, hingga promosi digital dan manajemen keuangan. Keberadaan akun media sosial dan marketplace juga merupakan aset digital yang paling penting menjangkau konsumen. Aktivitas kegiatan utama dalam bisnis Kelesius meliputi proses produksi, promosi, dan pelayanan pelanggan. Pada tahap produksi, kami melakukan pengembangan desain, pembentukan clay, pengeringan pewarnaan, serta finishing dengan varnish untuk melindungi dan mempercantik produk. Selain produk dikemas dengan bubble wrap dan dimasukkan ke dalam kemasan menarik untuk menjaga kemasan dan estetika. Kegiatan promosi dilakukan melalui media sosial dan marketplace, termasuk pembuatan konten, upload produk, dan interaksi langsung dengan pengikut.
Kami juga melakukan riset pasar secara berskala untuk mengetahui tren, desain, dan referensi konsumen. Di samping itu, tim kami juga mengelola proses pelaksanaan logistik pengiriman serta administrasi penjualan keuangan. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang key partnership atau kemitraan utama. Kami menjalin kerjasama dengan beberapa pihak untuk mendukung kelancaran usaha. Pertama, kami bekerja sama dengan penyedia bahan baku melalui platform e-commerce seperti Shopee untuk mendapatkan bahan berkualitas tetapi dengan harga yang lebih kompetitif. Kedua, kami bermitra dengan jasa pengiriman seperti JNE, JNT, dan Si Cepat untuk memastikan produk kami dapat sampai dengan aman dan tepat waktu ke tangan pelanggan atau customer. Ketiga, kami membangun relasi dengan beberapa pemilik toko souvenir dan event organizer bazar untuk memperluas jaringan distribusi secara offline. Kami juga menjalani kolaborasi dengan influencer mikro di Instagram maupun di TikTok untuk meningkatkan brand melalui endorsement ringan. Semua kemitraan ini dirancang untuk mendukung pertumbuhan usaha secara berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cost structure atau struktur biaya untuk usaha kami. Nah, struktur biaya untuk usaha Clearlicious ini secara sistematis dikategorikan menjadi dua komponen utama. Yang pertama ada biaya awal dan yang kedua ada biaya operasional bulanan yang berulang. Biaya awal merupakan pengeluaran satu kali yang dikeluarkan pada saat awal pendirian usaha. Biaya ini meliputi pengadaan peralatan produksi sebesar 30.000, pembelian bahan baku awal sebesar 195.000, dan promosi awal sebesar 300.000. Sementara itu, biaya operasional bulanan adalah pengeluaran berkelanjutan yang dilakukan untuk kelangsungan operasional Clearlicious setiap bulannya. Rinciannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahan baku bulanan. Estimasi sebesar 800.000 untuk pengisian kembali bahan baku secara konsisten setiap bulannya. Yang kedua, transportasi. Penyediaan dana sebesar 300.000 dialokasikan untuk biaya transportasi. Yang ketiga, listrik dan air. Penyediaan dana sebesar 150.000 digunakan untuk menutupi biaya utilitas. Yang keempat, ada biaya pemasaran. Porsi signifikan sebesar Rp1 juta akan kami khususkan untuk strategi pemasaran digital maupun offline. Strategi ini mencakup pemanfaatan media sosial seperti YouTube, TikTok, Instagram, Pinterest, serta memanfaatkan beberapa platform e-commerce seperti Shopee, TikTok Shop, Tokopedia, dan Lazada. Nah, sementara untuk pemasaran offline akan kami lakukan melalui promosi dari mulut ke mulut, berpartisipasi dalam bazar atau pameran kecil, serta menitipkan produk di beberapa toko souvenir. Yang kelima, biaya perawatan peralatan. Dana sejumlah 150.000 akan kami sisihkan untuk pemeliharaan dan perawatan peralatan produksi. Yang keenam, biaya tidak terduga. Dana kontingensi sebesar 500.000 akan kami khususkan untuk mengatasi pengeluaran yang tidak terduga. Nah, total perkiraan biaya operasional bulanan untuk Clearlicious adalah sebesar 3.425.000. Saat ini seluruh pengeluaran didanai melalui modal pribadi anggota tim, dengan harapan di masa depan dapat berkembang dan didukung oleh pendanaan eksternal seperti investor atau hibah kewirausahaan.